Mari kita buka kuliah ini dengan ucapan basmalah bersama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilmiya warjukni fahma. Mari kita buka perkuliahan hari ini ya, Jawa Literasi tentang presentasi dari kelompok Septi dan Ririn ya. Untuk itu nanti kita isi dulu dengan presentasi, kemudian kita nanti kita lihat review dan kasih masukan buat teman-teman. Baik, waktu kira-kira 30 menit, silakan untuk Ririn untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Udah kelihatan belum? Sudah, Sensei. Oke. Baik, Sensei, terima kasih. Tanpa salam, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rina Prilia Haryapsari dan Septi Dewi Hendrajati Kusmawardani. Di sini kami akan mempresentasikan di hasil diskusi kami mengenai leadership. Outline hari ini. Bentar. Kelihatan nggak? Belum, Sensei. Ntar saya share dulu ya, sekali lagi ya. Oke, kita slideshow mulai. Ya, silakan. Selanjutnya, Sensei, mohon maaf. Ya, Itu sudah Sensei outline di next. Ya. Outline hari ini ada yang pertama ada pengertian soal leadership, yang kedua soal teladan, yang ketiga komunikatif, yang inisiatif, dan yang kelimanya adalah penutup. Untuk yang pertama ada leadership. Leadership merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku kepemimpinan dan pimpinannya. Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya mengenai keteladanan. Teladan, menurut KBBI, adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan atau dijadikan contoh bagi orang yang melihatnya disebut keteladanan. Keuntungan ketika menanamkan sikap teladan. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Saat sikap kita menjadi panutan di lingkungan sekitar, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar. Ketika kita menjadi panutan, kita diharuskan menjadi orang yang sebisa mungkin untuk bertanggung jawab ketika diberi amanah dan jujur dalam menjalankannya. Bukan hanya untuk menjaga kepercayaan orang lain, tetapi itu sebagai tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada rendah hati. Ketika seseorang menjadi panutan di sekitarnya, secara tidak langsung kita dituntut juga untuk selalu rendah hati. Kadang ada beberapa orang yang ketika menjadi panutan, dia akan menjadi sombong, angkuh, seperti itu. Padahal sebaiknya ketika kita menjadi panutan, alangkah baiknya kita juga harus tetap rendah hati, mendengarkan saran dan kritik dari orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga sikap. Bila kita menjadi panutan orang lain, maka apa yang kita lakukan harus selaras dengan apa yang kita katakan.
sangat penting untuk menunjukkan contoh yang baik dalam berperilaku. Kita tidak bisa memberitahu pada semua orang untuk bersikap dengan baik, maka kitalah yang harus mencontohkan untuk bersikap dengan baik, untuk menjaga keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Lalu berikutnya adalah kerugian ketika tidak menanamkan sikap teladan. Yang pertama adalah kurang dipercaya oleh orang lain. Ketika kita apa yang kita katakan tidak selaras dengan perkataan kita, kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, secara tidak langsung orang juga akan kurang respect dengan apa yang kita omongkan gitu. Jadinya kurang kepercayaan orang kepada diri kita gitu. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, orang sedikit kepercayaan kepada kita. Dan tentunya orang juga ketika memberi amanah atau tanggung jawab itu ada keraguan di situ. Lalu yang kedua adalah dihindari dalam kerja tim. Nah, kembali lagi ketika kita tidak melaksanakan amanah dengan baik, ketika tidak dapat mengatur segala hal, kurang bisa bersikap pada tempatnya dan sebagainya, hal ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain gitu. Ketika kita tidak bisa bersikap pada tempatnya, tidak bisa bersikap baik, tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa amanah menjalankan tugasnya, itu akan berdampak gak cuma ke diri kita, tapi ke orang-orang di sekitar kita gitu. Sehingga tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita kalau kita seperti itu. Itu kerugiannya di situ. Selanjutnya. Nah, contoh sikap teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran merupakan salah satu sifat teladan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat teladan yang satu ini harus melekat di hati semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang waktu itu sudah Dinda presentasikan, jujur itu adalah suatu hal yang penting, sifat yang paling penting, kalau bisa itu kita semua bisa melaksanakannya itu. Lalu yang kedua adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW selalu patuh dan taat kepadanya. Beliau selalu mengingat Allah sebelum melakukan tindakan apapun. Lalu yang ketiga, tidak sombong. Apapun yang menjadi keunggulan diri kita sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk menyombongkan disertai maksud merendahkan orang lain. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak kelebihan, tetapi beliau tidak sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Lalu yang keempat adalah sopan santun. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang lain. Sikap inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW disegani oleh orang lain. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikatif memiliki arti dalam keadaan saling berhubung atau mudah dihubungi, serta mudah dipahami atau mudah dimengerti. Komunikatif adalah fungsi kepemimpinan inti bagi para pemimpin, sehingga untuk memenuhi fungsi kepemimpinan yang baik, para pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang efektif memiliki keterkaitan yang erat. Selanjutnya, manfaat bersikap komunikatif. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan emosional untuk kestabilan meningkatkan kecerdasan emosional untuk kestabilan emosional. Jadi, seorang pemimpin haruslah memiliki emosi yang stabil agar tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan atau organisasi yang dia pimpin. Maka dari itu, seorang pemimpin pasti akan belajar mengatur emosinya lebih baik. Kedua, berpikir secara jernih. Sebagai seorang pemimpin yang menanggung beban yang besar dan berat, seorang pemimpin tetap harus berpikir jernih dan tidak termakan akan hasutan atau buayan dari orang lain. Sehingga dalam pekerjaan atau organisasi, semua dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. 3. Dapat mengekspresikan diri atau pendapat. Seorang pemimpin harus dapat mengekspresikan pendapatnya karena pendapat seorang pemimpin adalah faktor yang sangat mendukung bagi anggota dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai motivasi. Selanjutnya,
Selanjutnya dapat berbicara di depan umum atau public speaking atau belajar untuk menangani arus informasi yang sangat cepat di dalam organisasi dan perusahaan. Public speaking adalah aspek yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dengan public speaking, seorang pemimpin dapat menyampaikan pendapatnya di depan umum atau banyak orang dengan percaya diri. Public speaking dan menangani arus informasi itu sangat berkaitan erat. Dengan informasi yang ada, dia juga dapat menyampaikan informasi-informasi yang terbaru untuk ide-ide yang ada. Selanjutnya, inisiatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Inisiatif juga dapat berarti kemampuan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, mampu menemukan apa yang harus dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walaupun keadaan terasa semakin sulit. Keuntungan memiliki sikap inisiatif ada 4. Yang satu, mampu membagi prioritas tugas yang ada. Misalnya kalian punya tugas yang besar dan yang kecil. Kerjakan dululah pekerjaan yang lebih kecil dulu karena lebih mudah diselesaikan. Baru kita mengerjakan tugas yang susah. Yang kedua, berpikir positif dan percaya terhadap kemampuan sendiri. Jika kamu sering berpikiran negatif, ide-ide yang muncul itu pasti malah akan jadi negatif dan bukan sesuatu yang dapat dibagi kepada orang lain. Dan kalian tuh harus percaya pada diri sendiri kalau kalian tuh mampu untuk bisa mengerjakan atau percaya pada ide-ide kalian bahwa ini akan sukses. 3, pantang menyerah dikala ada rintangan yang menghambat. Nggak ada sesuatu tuh yang mudah, pasti selalu ada aja masalah. Misalnya pekerjaan atau organisasi saat melaksanakan sebuah acara. Walaupun memang ada hambatan, pasti selalu ada jalan keluar. Jadi kita tuh harus berinisiatif. Apa sih jalan keluarnya? Harus mencari sampai ketemu. Walaupun susah, bukan berarti kalian itu sendiri. Kalian memang seorang pemimpin, tapi kalian mempunyai anggota. Jadi kalian juga bisa mendengarkan inisiatif atau ide-ide dari para anggota tersebut untuk mencari jalan keluar. Mampu mengevaluasi diri sendiri terhadap apa yang sudah terlaksana dan dicapai. Jadi seorang pemimpin, kita kan sudah selesai. Kalian tuh harus bisa mengevaluasi diri sendiri dari hasil kerja yang telah didapatkan. Jika kalian tidak bisa mengevaluasi dan sudah merasa puas dengan apa yang kalian lakukan, kalian tidak akan bisa maju dan berkembang. Karena kalian sudah merasa, oh ini mah udah cukup gitu. Kalian harus merasa ini kurang dan harus lebih mengembangkan lagi ide-ide kalian. Selanjutnya, kerugian ketika tidak memiliki sikap inisiatif. Tidak ada perkembangan sesuatu secara signifikan. Misalnya kalian adalah karyawan yang kerja di kantor. Pemimpin kalian memberikan kalian tugas, tapi kalian mengerjakannya dengan cara yang sama dan tidak berubah-ubah. Itu sama sekali nggak akan ada perkembangan yang terjadi, kecuali kalian melakukan inisiatif atau menuangkan ide-ide yang lebih maju ke dalam tugas tersebut atau pekerjaan tersebut. 2, tidak ada pengembangan. Karena tidak ada ide yang ada, kalian akan mengerjakannya dengan sama aja terus.
Ya, yang selanjutnya adalah video. Kita akan menonton video yang kurang lebih sekitar 1 menitan. Minta tolong sensei untuk di-play. Itu videonya nggak bakal bisa diputar kalau nggak satu folder sama PPT-nya. Itu ada kok apa jadi kursornya ke video dulu gitu sensei. Jadi ada tombol play. Karena itu sudah saya download. Itu nggak bisa diputar kalau nggak ada ini ya di saya. Kalau nggak ada filenya sama di laptop atau di mana, bukanya jadi nggak bisa. Oke. Oke, sebenarnya tuh di video itu kita ada beberapa animasi yang di situ tuh dari hewan itu kayak mereka tuh kayak mau diserang oleh kayak ada kepiting itu yang mau diserang oleh burung gitu buat dimakan, tapi jadi salah satu dari kepiting itu tuh kayak melakukan komunikasi. Bisa kayaknya. Kayaknya bisa ya. Coba saya share lagi ya. Iya, sensei. Bisa bergerak kok tadi. Kelihatan nggak? Kelihatan sensei. Oke. Kita lihat dari sini ya. Videonya ya. Tentang amanah, inisiatif, dan komunikatif. Ya ini ya. Nah. Ini agak malamun dulu ya. Oke. Back dulu berarti. Kalau begitu di sini kelihatan nggak? Kedengaran? Nggak ada suaranya, sensei. Nggak apa-apa, ada suara juga. Oke, jadi halo. Ya, nggak apa-apa. Oke. Video pertama itu ada sekumpulan semut yang tadinya itu lagi mencari makan, terus tiba-tiba ada hewan yang pemakan semut itu dan dia tuh mau dengan hidungnya tuh mau makan, mau ngambil semut itu. Kalau cuma satu semut bekerja sendiri tanpa adanya kelompok, dia pasti akan langsung kemakan sama hewan itu. Nah, ini contohnya. Tapi di sini yang pemimpin ini, orang yang jadi panutan, orang yang dipegang ini, yang omongannya dipegang, dia mengkomunikasikan kepada semua anggotanya untuk bekerja sama untuk menolong sesama semut itu, dan semua anggota itu berinisiatif untuk menolong untuk membantu supaya teman semutnya ini tuh tidak dimakan gitu. Jadi mereka membuat kayak saling pegangan terus membuat lingkaran gitu. Terus yang kedua ada yang penguin, ini juga mereka lagi di tengah-tengah laut gitu. Terus ada ikan hiu. Nah, mereka tuh mau dimakan gitu kan. Nah, satu orang ini lagi-lagi satu orang yang dianggap yang bertanggung jawab di situ mengkomunikasikan untuk membuat strateginya. Dan mereka semua berinisiatif untuk melakukan itu. Lalu yang ketiga ada yang kepiting, yang tadi saya sempat ngomong di awal, ada kepiting yang mau diserang oleh burung, dan orang ini, satu kepiting ini meminta pertolongan, mengkomunikasikan kepada anggota yang lainnya untuk berkumpul dan membuat strategi seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah minion. Dari video minion ini, pertama kayak belum, di sini komunikasi sangat jelas terlihat dan bagaimana inisiatif dari teman-teman minionnya yang lain ya, dalam membantu temannya dan dalam mengerahkan bagaimana komunikasi supaya lampu ini tuh bisa dilepas seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari video ini semua adalah bagaimana komunikasi dan inisiatif, begitupun dengan
kepercayaan dari anggota itu sangat penting dalam melaksanakan tujuan kita supaya terlaksana dengan baik seperti itu dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, disampaikan dengan baik, insya Allah tujuan juga akan tercapai. Seperti itu, Sensei. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3, ada kesalahan. Oke. Oke, kalau begitu, bentar ya. Tadi tentang leadership ya. Betul, Sensei. Memang ini kemampuan yang kemampuan yang sangat diperlukan ya ketika kita bekerja ya. Pada dasarnya semuanya itu adalah harus mempunyai sifat leadership ya. PPT dan video sudah ditampilkan, saya kira itu sudah cukup bagus ya, tampilannya juga variatif dan kelihatan bergerak ya. Kreativitasnya ada ya. Cuman sumbernya belum ditampilkan ya, sumbernya dari mana, itu referensi mungkin di PPT terakhir nanti ditambahkan ya untuk leadership ini. Tadi juga saya sudah menerima yang artikel makalahnya, jadi mungkin udah ada di situ sebetulnya, tapi belum disampaikan dalam PowerPoint-nya ya. Nah, kaitannya dengan leadership ini kita sekarang ini kan lagi terutama di PBJ ya, di kalangan mahasiswa PBJ UMY itu masih kelihatan lemah ya dalam hal leadershipnya. Kenapa? Karena semuanya tidak mau jadi pemimpin gitu. Biasanya suka kamu aja gitu ya. Jadi ada semacam kekurang percayaan diri ketika kita dianggap atau diminta untuk menjadi pemimpin dalam organisasi. Padahal semua manusia itu adalah pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Ya, karena dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Tadi ada ciri-ciri leadership itu adalah satu, komunikatif ya, kemudian inisiatif, dan satu lagi apa tadi itu? Ada 3 ya? Ada Sensei. Nah, itu sudah disampaikan. Nah, untuk membangun rasa leadership ini menurut kelompok atau teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan, sebelum nanti saya ngasih feedback dan sebagainya. Nah, sekarang Anda udah semester 5, berarti paling tidak siap-siap untuk menjadi leadership bagi diri sendiri ya. Kemudian leadership untuk keluarga, leadership untuk orang lain, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat nanti ya. Nah, kaitannya dengan komunikatif dan inisiatif, memang ini agak susah ya, mencari orang yang betul-betul sempurna untuk leadership ini. Kira-kira ada yang masukan yang lain dari teman-teman? Dari presentasi yang sudah ditampilkan tadi, ya. Inisiatif, kemudian komunikatif, ya. Kemudian apalagi tadi, keteladanan, ya. Keteladanan, leadership, ya. Kemudian keteladanan, komunikatif, ya, sama inisiatif. Inisiatif ini artinya nggak usah menunggu diperintah gitu ya. Ini kalau orang selalu menunggu diperintah, itu berarti dia bukan tipe leadership, tapi tipenya tipe pegawai ya, yang selalu berada di bawah orang lain. Jadi tidak ada inisiatif untuk bekerja. Komunikatif juga sama begitu ya. Nah, kira-kira ada yang ingin didiskusikan untuk soft skill ini, karena kelas B ini kebagian soft skill ya. Jadi kalau ini kan bagian dari leadership ini sangat banyak ya, di kemahasiswaan juga sering ada yang disebut dengan LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Kalau dulu zaman kuliah saya seperti itu, ada ya, menjadi pemimpin mahasiswa itu seperti apa. Silakan, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu dari... saya mau nanya. Saya bertanya. Oke, silakan Kelvin.
ngomong-ngomong soal pemimpin ya, itu kan tadi ada sikap-sikap yang harus dipunyai pemimpin. Nah, aku mau minta pendapat sih. Soalnya kalau kita misalkan udah terpenuhi syaratnya jadi pemimpin tuh gimana, yang baik, jujur, dan lain sebagainya. Masalahnya kalau kita jadi pemimpin tuh suatu masalah pasti ada anggota yang tidak mempunyai sifat atau apa ya, kayak nggak punya profesional gitu loh, sifat yang profesional. Misalkan contoh kayak malas, egois, atau misalkan kalau dibuatkan kelompok gitu, aku nggak mau sama dia gitu. Itu gimana ya kira-kira? Soalnya dari tadi itu yang saya tangkap tuh itu soal ke diri kita ya, cuman kalau soal ke orang lainnya itu gimana? Karena kalau kita udah jadi baik, belum tentu sekeliling kita itu juga baik juga gitu loh. Begitu sih pertanyaannya. Ya, jadi mungkin sifat dari kebalikan yang tadi dipresentasikan ya. Iya. Ya, jadi kan itu soft skill yang kurang baik ya. Artinya misalnya kalau dia tidak mempunyai sifat leadership, berarti kan dia bukan seorang pemimpin gitu kan. Kemudian dia tidak mempunyai inisiatif, ya berarti ya itu tugas kita kalau kita mau jadi pemimpin adalah membimbing itu kelompok-kelompok itu. Misalnya kalau dalam satu kelompok itu ada yang pasti ya, dimanapun menurut saya dalam satu organisasi ada tiga level ya. Orang yang pasti mendukung dengan kebijakan kita, orang yang biasa-biasa saja, dan orang yang kontra gitu. Jadi itu ada pasti gitu. Jadi walaupun dia itu seorang yang inisiatif, tapi kalau pemimpinnya dia tidak setuju, dia menjadi tidak inisiatif kan begitu. Antipati gitu terhadap pemimpinnya, padahal dia itu mempunyai sifat inisiatif itu ya. Komunikatif juga dia tidak mau komunikatif karena dia itu unsur like and dislike gitu ya. Suka atau ketidaksukaan menerima orang lain sebagai pemimpin. Ini penting juga ya. Karena bagaimanapun itu harus legowo gitu ya. Kalau misalnya namanya pemimpin itu kan sulit ya untuk satu menerima perbedaan, itu susah baik sebagai pemimpin maupun orang yang dipimpin. Tapi kalau pemimpinnya udah bagus, menurut saya ya harusnya bisa memayungi semuanya. Ini agak sulit ya, karena ada unsur like and dislike baik dari pemimpin maupun dari yang dipimpin. Ya contoh lah di kita sekarang gitu ya, ada pemimpin yang dipuja-puja walaupun dia jelek gitu, tapi ada pemimpin yang dibully walaupun pemimpin itu baik kan itu. Jadi dalam organisasi itu ada tiga golongan orang. Yang pertama yang mendukung, yang kedua yang biasa-biasa netral, yang keempat ya yang mengkritik atau yang tidak setuju gitu. Itu pasti ada, walaupun orang baik ya, pasti ada orang yang tidak suka terhadap orang yang baik, apalagi terhadap orang yang menjadi pemimpin itu orang yang jahat gitu. Pasti akan ada yang mendukungnya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang tidak mendukungnya gitu. Contohnya Firaun gitu misalnya. Firaun itu kan leadership ya, leadershipnya nggak tahu bagus atau tidak, tapi jelek kan kalau di mata orang Islam. Tapi banyak pengikutnya kan. Tapi banyak juga yang melawan, termasuk Nabi Musa gitu kan. Jadi ada juga orang yang tengah-tengah ya, ikut aman gitu ya, supaya ya hidupnya aman gitu. Nah di dalam masyarakat pun seperti itu, dalam organisasi pun juga seperti itu. Kita harus bisa melihat bahwa tiga golongan itu ada dalam setiap organisasi. Diajak juga tidak mau, kemudian dikasih amanah juga tidak mau, ya udah saya diam aja gitu kan. Misalnya seperti itu. Ini agak sulit ya. Itu harus dilatih dari sejak zaman mahasiswa ikut organisasi kemahasiswaan gitu. Ya kuncinya itu sebetulnya di kokoro ya, kokoro no yutaka kalau dalam bahasa Jepangnya itu ya. Jadi keterbukaan hati untuk menerima perbedaan-perbedaan sifat seseorang gitu. Kemudian mau menerima masukan, kritik, saran, juga mau meminta maaf itu agak susah itu ya. Kalau memberi maaf itu juga sulit ya. Meminta maaf itu mudah, yang susah itu memberi maaf itu kan seperti itu. Atau membiarkan kezoliman gitu ya, memberikan orang yang jolim ke kita itu tidak dilawan dengan kezoliman lagi, tapi kita lawan dengan kebaikan. Itu agak susah, mencari seperti itu susah ya. Karena kalau kita jolim terhadap orang lain, pada dasarnya adalah jolim terhadap diri sendiri.
Ini nanti akan mantul kembali kepada kita sebetulnya. Jadi kalau kita mencela orang lain, pasti kita itu sebetulnya mencela diri sendiri. Itu sifat yang sebetulnya perlu kita pahami. Tapi banyak sekarang itu orang-orang yang mencela orang lain tidak muhasabah terhadap diri saya sendiri. Oke, ada yang masukan yang lain. Jadi menurut saya kuncinya adalah keterbukaan hati. Kalau dalam bahasa Jepang itu kokoro no yutaka, ya. Kemudian pemimpin itu harus mengayomi, ya, kalau bisa mengajak kepada kebaikan, ya, kepada kebaikan. Jangan jadi pemimpin itu tidak amanah, ya. Artinya pemimpin itu jangan munafik, ya. Munafik itu kan ada ciri-cirinya itu. Kalau dipercaya dia hianat, ya. Kalau berbicara dia bohong, dan kalau dia satu lagi berjanji dia tidak menepati. Ini yang paling susah, ya. Teladan sudah, teladan juga susah, ya. Kemudian ini kan ada leadership, kemudian komunikatif, kemudian teladan, dan inisiatif. Nah, inisiatif ini bisa dilihat dari ketika kita kuliah aja, ya. Orang yang inisiatif itu dia mencari berpikiran kritis bagaimana nih memecahkan sebuah masalah. Teladan itu memberi contoh kepada orang lain, ini agak susah, ya. Teladan itu karena dalam diri sendiri. Misalnya bagaimana supaya kita menghargai waktu, tepat waktu, ya. Kemudian menjadi orang yang baik selamanya, itu kan susah sekali, ya. Kemudian komunikatif juga artinya bisa berkomunikasi dengan semua level, ya. Baik level bawah, level menengah, level atas. Itu kan kalau jadi pemimpin itu seperti itu. Tuh, ya, silakan. Ada yang lain? Nah, kasus mahasiswa termasuk kita juga, ya, leadership dalam kehidupan kita nanti. Pasti kalau kita mencari seorang suami atau seorang istri pasti akan melihat, kalau suami dilihat leadershipnya, ya. Kalau wanita mungkin nggak usah dilihat leadershipnya dulu, wanita itu kelembutannya gitu. Tapi kalau laki-laki biasanya leadership karena akan menjadi pemimpin di keluarga. Walaupun ya istri juga atau si wanita juga nanti akan menjadi leadership di keluarganya, ya. Karena kalau menjadi pasangan suami istri sebetulnya itu menjadi dua-duanya menjadi leadership di dalam keluarga. Untuk pasti kita harus melihat soft skill itu, ya. Apakah orang ini komunikatif? Tidak, gitu, ya. Kemudian apakah orang ini inisiatif? Tidak. Apakah orang ini teladan? Tidak. Itu kan biasanya pilihan kita ketika memilih jodoh, gitu, ya. Kalau memilih jodoh. Tapi kalau semuanya tidak sempurna, manusia itu tidak sempurna. Ada yang inisiatif iya, keteladanan iya, tapi komunikasinya ini agak sulit. Nah, itu berarti kita yang harus membimbing supaya pasangan kita itu menjadi komunikatif, ya. Nah, itu agak sulit, ya. Atau kita sendiri tidak komunikatif, artinya cool, ya, diem aja, ada apa-apa gitu, diem, nggak merespon gitu. Nah, apakah pasangan juga akan merasa baik dengan komunikasi seperti itu? Kayaknya ini susah. Apalagi kalau menjadi pemimpin di keluarga gitu. Jadi nanti juga bukan hanya untuk sekedar mencari pekerjaan, tapi dalam berhubungan dengan masyarakat, berhubungan keluarga, membina rumah tangga ke depannya itu sifat leadership ini sangat penting gitu, ya. Ada memang yang tidak sempurna, ada yang tidak inisiatif gitu, ya. Contoh yang tidak inisiatif itu misalnya seorang suami ketika sudah dipecat dari pekerjaannya, kemudian dia tidak mau mencari pekerjaan lain. Artinya mengandalkan kepada pendapatan atau kepada harta atau kepada inisiatif dari istrinya, sehingga banyak istri-istri yang menjadi penjual online, membantu suaminya diam aja di rumah gitu. Tidak ada inisiatif, kan kurang baik juga gitu, ya. Tapi ada juga yang komunikasinya baik terhadap semuanya, ya. Akhirnya dia walaupun inisiatifnya kurang bisa tertolong dengan komunikasinya, banyak networknya, banyak kerjasamanya, ya. Dari orang itu cukup bagus juga. Jadi ada yang kuat di kerjasama, ada yang kuat di inisiatif, ada yang kuat di keteladanan. Keteladanan itu ya kalau orang tua pasti harus memberi teladan kepada anaknya. Nah, Anda itu sebagai calon orang tua pasti harus memberikan teladan kepada anak-anaknya. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan, silakan. Hari ini semua hadir, ya, 25 orang. Saya sudah terekam, tapi di My Class tadi agak sedikit kesulitan, ya, untuk absennya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kepada kelompok Ririn dan Septi Dewi? Untuk yang lainnya, tolong makalah dikumpulkan paling lambat 25 Oktober ini ya, biar saya bisa memberikan penilaian untuk tugasnya. Walaupun belum waktunya untuk presentasi. Ada yang sudah mengumpulkan, ada yang belum. Supaya tidak numpuk nanti tugasnya di akhir semester. Jadi sekarang tugas makalah dulu, nanti memperbaiki presentasi selesai ya. Nah, saya lihat di perkuliahan geoliterasi kelas A. Tadi settingannya jam 11. Mungkin salah ya saya. Silakan, ada yang ditanyakan? Kita kelas B. Nah, kelas B. Tadi saya settingnya kelas A ya? Jadi saya bilangnya kelas A. Oh, berarti settingnya yang salah. Saya lihatnya besok ya. Pantesan, jadi kelas B tidak bisa masuk, begitu. Oke, saya coba rubah dulu ya. Ini sinyalnya agak sedikit jelek nih di kampus ini. Gitu, silakan, ada yang mau memberikan pendapat, diskusi? Kok saya nggak bisa mengakses my class? Apa jalurnya padat ya hari ini ya? Server error, Sensei. Server error. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Nanti saya save di sini di download attendance please. Jadi nanti saya mendownload kehadiran di MS Team, kemudian saya pindahin ke sana ke ini. Oke, kalau tidak ada, hari ini saya akan memperkenalkan tentang website karya tulis ilmiah ya. Jadi nanti Anda harus bisa paling tidak mengenal karya tulis ilmiah itu. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan soft skill tadi. Kalau soft skill tadi itu misalnya kasus-kasus ya, banyak yang bisa tadi termasuk yang di video itu ya. Ada ya, kasus kepemimpinan, kasus keteladanan, ya, kasus inisiatif, dan kasus komunikatif. Jadi kalau orang Islam sebetulnya mudah ya mencari figur itu ya. Semuanya berpatokan kepada figur Nabi Muhammad SAW gitu. Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita punya sifat itu semuanya ada ya dalam Al-Quran. Tadi dalam penjelasan kelompok juga tidak disebutkan misalnya untuk inisiatif itu apa, ada nggak dalam Al-Quran gitu. Komunikatif itu ada nggak dalam Al-Quran. Inisiatif itu ada nggak? Nah, kalau keteladanan saya kira ada, tapi komunikatif ada juga, tapi saya belum cari ya di Al-Quran apa gitu. Nah, itu mungkin tambahan untuk kelompok Lirin dan Septi ditambahkan ya. Kira-kira ada nggak soft skill tentang leadership yang ada dalam Al-Quran? Suratnya surat apa, tentang apa, mungkin bisa dimasukin situ. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau share website ini. Oke, kita udah masuk ke websitenya. Ada lagi selain Kelvin yang mau bertanya? Nah, berarti ini kan hari ini saya akan menjelaskan tentang website pengenalan karya tulis ilmiah ya. Website pengenalan karya tulis ilmiah itu nanti Anda juga akan menulis skripsi dan sebagainya. Nah, tapi saya memperbaiki dulu attendance. Ini kelas B ya, saya biasanya A, pikirannya A karena hari Selasa. Ini B kok. Ini loh. Ini lihat gak teman-teman? Ini loh. Ini teman-teman klik di sini nggak? Pertemuan ke
ke-6, 19 Oktober sampai tanggal 20. Ini belum loh kelas B. Betul kok saya settingnya. Tapi nggak bisa ngisi, Sensei. Kayaknya Tadi bisa. tertulis 10.30, Sensei. Iya, Nah, baru. ini 9 sampai 10.30. Enggak, tadi dibuka 10.30. Ya, 9 ini ini lihat nggak ini tampilan saya? Ini masih kosong semua ya? Ya udah saya absenin aja. Kalau bisa masuk ya silakan, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Saya nggak bisa, servernya down terus. Ya udah kalau gitu semua dihadirkan sama saya, kemudian di-save. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk kali ini. Oke. Insya Saya Allah. hadir. Ya toh, masuk semua kan? Tadi saya lihat di absensinya ada 26 orang, berarti 25 orang hadir semua. Siapa yang keluar lagi? Udah masuk semua tadi. Apa-apa, ini kita masukin. Berarti tadi tidak bisa mengakses ke sini. Aryoga hadir nggak Aryoga? Ya? Dia. Semua saya hadirkan ya. Coba saya lihat settingnya lagi. Setting perkuliahan geoliterasi minggu ke-6, 19 Oktober sampai 24 Oktober untuk kelas A. Sensei, kalau ini Sensei absenin di my class, berarti nanti absen lagi nggak di my class? Ya, absen my class itu penting karena itu yang direkap oleh universitas. Kalau saya kan rekapnya manual, jadi nanti kalau yang universitas akan melihatnya yang absensi di my class gitu. Jadi kalau my classnya tidak absen, maka akan repot. Di sini ya, 20 Oktober untuk kelas B. Ini settingannya benar kok. Tadi kan saya sudah absenkan. Kalau sampai jam 10.30 masih belum bisa login my class, kayak mana Sensei? Kan sudah saya absenkan. Nggak apa-apa, sudah saya absenkan semua. Untuk ke depan nanti harus absen di sini ya, kalau bisa. Sekarang kan masih belum ada yang gagal masuk ke apa namanya, ke my class dan sebagainya, jadi saya absenkan semua. Udah saya absenkan kok tadi itu. Nih. Oke, jadi udah saya absenkan. Oh, delete. Udah saya absenkan di sini. Semuanya hadir. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan satu website saja, atau dua ya. Website-nya repository. Udah pernah masuk ke website repository gak? Ini lihat gak? Kelihatan nggak website repository? Oh, kelihatan, Sensei. Ya. Kelihatan Sensei. Nah, jadi nanti kalau Anda mencari hasil karya ilmiah dari dosen, ya, termasuk skripsi mahasiswa kita, mahasiswa PBJ, maka Anda bisa lihat di repository.umy.ac.id. Ada buku, ada jurnal, ada disertasi, ada hasil karya aktivitas dosen, pengabdian dan sebagainya di sini ada. Contoh misalnya saya ya, saya itu pakai nama Suryadi Dedi misalnya. Maka akan muncul di sini satu kanji tematik, transportasi, ada bukunya. Kemudian ada Johor Literasi, ada buku pengenalan Johor Literasi, ini juga bisa di-download. Ya, kalau di-download ini mungkin kayak gini ya, covernya ini.
Nah, ini bukunya, buku yang saya ini covernya, kemudian daftar isinya, tapi memang tidak lengkap ya, tidak lengkap semuanya ada di sini. Cuma daftar isi dan nah, jadi pertemuan ke-6 hari ini adalah tentang situs pengenalan karya ilmiah ya. Yang saya perkenalkan adalah satu repository universitas, kemudian akademik Microsoft, kayaknya udah ya, Google Cendekia atau Google Scholar, Perpustakaan Nasional, dan Script. Ini adalah pengenalan website yang kalau dulu ketika jual literasi di semester yang lalu, saya teman-teman mencari lagi website penulisan karya ilmiah. Tapi kalau untuk ini kan sepertinya bisa dicari untuk teman-teman ini. Contoh yang tadi saya cari adalah tentang repository. Kemudian selain buku, juga ada skripsi teman-teman atau di sini proceeding ya. Saya pelatihan bahasa Jepang, kemudian pengajaran di sini sampai motivasi, terus keefektifan, sampai semua teman-teman yang menulis skripsi semuanya ada di sini. Jadi kalau Anda mau menulis skripsi nanti dia akan masuk ke website-nya repository UMY ACID, tempat berkumpulnya hasil karya ilmiah semua dosen PBJ dan UMY. Kemudian Google Scholar, mungkin ada yang sudah menggunakan ya Google Scholar itu. Google itu Google Cendekia ya kalau ini ya. Tapi kalau di sini Google Cendekia itu Google Scholar, beda lagi ya. Cari di sini aja. Google Scholar. Google Cendekia sama Google Scholar sama. Menurut saya sama, cuman Scholar bahasa Inggris. Kalau ini tampilannya ke sini ya. Tampilannya ini jurnal. Misalnya kalau mencari jurnalnya Sonda Sanjaya Sensei, maka akan muncul jurnal-jurnal yang ditulis oleh Sonda Sanjaya Sensei. Satu, misalnya analisis pandangan, analisis kontrastif pandangan mahasiswa bahasa Indonesia dan mahasiswa Jepang terhadap privasi komunikasi. Ini di jurnal Japan Edu, di UPI, kemudian ini di Undip, ini di STBA, ini di jurnal kita PBJ, ya. Jadi kalau ini bisa di sini, diklik kemudian muncul ke sini. Ini tulisannya Pak Sonda, ya. Balik lagi ke Google Scholar, klik lagi. Ini jurnalnya, jurnal ini Izumi ya, jurnal Izumi. Jadi nanti Anda bisa melihat jurnal-jurnal yang ada hasil karya tulis dari dosen ya. Nah, itu bisa dibaca dan bisa di-download ya hasil penelitiannya. Ini misalnya jurnal Izumi dari Undip. Gitu ya. Kemudian jurnal yang tadi di depan itu adalah jurnalnya Japan Edu yang UPI. Oh bukan. Nah ini ya ada ya Japan Edu. Oke. Kemudian morfologi. Nah ini di Japan Edu ya, Japan Edu UPI. Jadi semua hasil karya tulis dosen itu biasanya dimuat dalam jurnal, kemudian Anda bisa mengklik, kemudian bisa melihat jurnalnya itu di-download di sini. Kemudian bisa dibaca oleh kita. Kalau mau skripsi sekarang referensinya adalah jurnal. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Enggak ada?
Untuk JOA literasi itu memang tidak ada kayak tes gitu ya, atau mungkin seperti tes harian kayak Acuki Mojigoi gitu. Nah, kita hanya presentasi, kemudian makalah, dan mungkin nanti diskusi ya. Nah, kira-kira nanti saya akan buat forum diskusi seperti kemarin tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan soft skill ya, soft skill. Kemudian contoh misalnya ini hasil penelitian saya tentang soft skill mahasiswa. Mungkin Anda dulu pernah ngisi ya, berarti saya lihatnya di Google Drive. Kayaknya nggak ada ya di sini. Kayaknya nggak ada. Acuki Mojigoi di sini. Masih sedikit. Oh, berarti harus keluar dulu ya pakai ini. Ini kelihatan nggak Google Drive saya? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Sensei. Nah ya, kita lihat hasil soft skill itu kapan ya? Nah, soft skill, tes soft skill. Nah ini ya. Kok di sini sih? Bukan ini loh. Bukan di sini. Angketnya ya. Drive saya terus ini ya. Google. Oh, kok kosong, kayak yang kosong. Tar. Ini nih ya. Kelihatan ya, teman-teman? Ini Anda udah ngisi ini, ya ini hasilnya. Yang pertama adalah apakah Anda sudah menjadi pribadi yang jujur? Ini semuanya setuju, berarti hampir semuanya sudah oke. Kemudian apakah Anda sudah menjadi pribadi yang punya disiplin yang tinggi? Ini juga udah 53%, udah disiplin. Kemudian tidak mengalami kesulitan bergaul juga udah 51%. Ini juga 53% mampu untuk memberikan dukungan kepada teman. Ini juga menjadi pribadi yang punya semangat, 48%. Kemudian cinta kepada pekerjaan, ini 55%. Nah, ini yang jadi tadi bahasan kita ya, ketika presentasi Ririn dan Cepti tadi ya. Saya merasa sudah mempunyai kemampuan untuk memimpin dalam sebuah organisasi, mampu mengambil kebijakan terbaik serta bisa bekerja sama baik dengan atasan maupun bawahan. Di sini, ini jawabannya sangat bervariasi. Ada yang masih ragu itu 32%, berarti mahasiswa PBJ itu masih belum mempunyai kemampuan memimpin yang baik. Ada yang sudah
setuju baru 21%, ya. Ini justru yang tidak setuju dan ragu-ragu ini yang jadi permasalahannya, ya. Jadi saya melihat bahwa mahasiswa PBJ-WMY itu masih kurang dalam kemampuan leadership-nya. Kenapa? Karena dari angket ini dari 55 orang yang mengisi angket, ternyata 18 dan 18, 36 diantaranya adalah menjawab tidak setuju dan ragu. Artinya masih sangat kurang. Tambah ini berarti, kalau tambah 2 ini berarti 36 tambah 38 orang. Ya. Jadi 38 orang mahasiswa PBJ itu belum merasa mempunyai kemampuan memimpin organisasi yang baik. Itu. Kemudian kalau hidup teratur oke. Kemudian mempunyai ide, ini juga sama ya. Tadi saya merasa sudah bisa menyampaikan ide, gagasan, serta inovasi terhadap suatu proyek. Nah ini juga masih lumayan ya, 12 tambah ini 16, 16 tambah ini 30 orang. Masih setengahnya dari mahasiswa PBJ belum bisa menyampaikan ide-ide gagasan yang baik gitu. Kalau dari hasil ini ya. Kemudian ini juga dari pemikiran kritis ya. 46 dia setuju, tapi ini ada yang 13 tambah 10, 23 orang, itu 23 orang masih belum merasa mempunyai pikiran kritis. Ini juga sama ya, berkarya dan prestasi dalam bidang ilmu, ini juga masih 30 orang, 30 orang masih setengahnya ya, masih belum merasa percaya diri untuk berkarya. Ini juga sama, menyelesaikan konflik, masih ada masalah ya. Kemudian ini nih, mempunyai slogan portofolio. Portofolio itu artinya apa yang dicatat saya kerjakan dan saya mengerjakan apa yang dicatat. Ini baru 48% ditambah 56, berarti sekitar 58% udah bisa ya. Tapi ini masih banyak yang belum menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Ini hasil penelitian saya terhadap soft skill mahasiswa yang dilakukan tahun lalu. Tahun ini mungkin berubah lagi. Oke, itu ada diskusi. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Ini dari angkatan 2018, nggak tahu ya. Karena saya itu bukan 2018, tapi 2017, 2018, 2019. Ambil datanya ya. Oke, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Yo, kalau nggak Tidak ada. Hah? Tidak ada mungkin. Oke, kalau tidak ada kita Belum tutup ada. aja ya. Tutup aja perkuliahannya karena di MyClass juga kita sebutnya kuliah. Cuman kuliahnya tidak langsung ya. Kalau di MyClass itu kuliah tidak langsung. Nanti saya akan isi forum diskusi di MyClass. Anda silakan tuliskan pendapat dan sarannya di situ ya. Jadi kalau di MS Team itu adalah kuliah tatap mayanya. Jadi kalau diskusi langsung gitu. Tapi kalau diskusi tidak langsung nanti di MyClass ya. Karena sudah ini masih kurang sih, betulnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Kalau tidak, saya akan selesaikan perkuliahan sampai di sini ya. Tapi tolong teman-teman yang makalahnya segera dikumpulkan sampai tanggal 25 Oktober. Kemudian untuk yang presentasi minggu depan, itu siapa? Tolong dipersiapkan bahannya ya untuk minggu depan. Baik, Sensei. Kemudian satu lagi titipan, ada acara prodi di hari Jumat Sabtu, yaitu presentasi tentang internship program yang saya akan share di grup. Tolong teman-teman hadir ya, ini juga mata kuliah geoliterasi saya anggap sebagai satu saya udah share ya? Udah share belum ya? Belum ya? Johor Literasi B. Anda silakan buka di di WA, kemudian nanti tolong hadir di acara
presentasi internship Hirokawa, kemudian University Exchange Student Program, dan the Japan Foundation Capacity Building. Anda lihat di WA, saya sudah share, ada posternya, yang presentasi Mas Prisa, Mas Leo, kemudian Mas Mirja ya, yang sudah pulang dari Jepang, itu akan presentasi pada hari Jumat dan Sabtu. Jumat jam 9 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 15. Tolong hadir di situ, karena saya sebagai PIC pelaksana kegiatan, itu untuk Anda kuliah umum lah, atau istilahnya apa ya, presentasi itu artinya kan berbagi share ilmu tentang yang didapatkan di Jepang. Tolong hadir di situ dan di absen seperti biasa untuk mata kuliah Jawa Literasi. Terima kasih ya. Kalau begitu, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut aktivitas yang lainnya. Cek. Terima kasih, Sensei. Oke, WA grup. Ya. Terima kasih, Sensei. Ya. Terima kasih, Sensei. Ya.